Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada slide yang kedua ini, kita akan membahas terkait data penelitian kualitatif. Setelah slide selanjutnya, kita membahas terkait desain penelitian, ya, metode dan desain penelitian. Nah, sumber data. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti harus dapat mengidentifikasi potensi sumber data penelitiannya. Peneliti juga harus mampu menentukan kategori dari sumber data penelitiannya. Nah, kategori yang biasa dibuat itu contohnya adalah orang, berarti sebagai individu atau kelompok. Dalam hal ini, manusia sebagai sumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, perasaan, dan penilaian yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Jadi ingat ya, kata kunci adalah relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Kemudian ada organisasi, institusi, dan entitas. Kemudian kategori yang lainnya ada teks atau artikel, baik sudah terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan. Kemudian ada setting atau lingkungan, yaitu berupa material, visual, aksesori, dan virtual. Kemudian ada objek, artefak, media, produk seperti material, itu baik material, visual dan virtual. Kemudian kegiatan dan kejadian itu bisa juga berupa material, visual, dan virtual. Terkait dengan kategori yang dipilih, peneliti harus dapat pula menentukan apakah narasumber yang dipilih tersebut memiliki kriteria yang dapat untuk dimintai informasi atau tepat untuk diamati. Nah, peneliti harus menentukan kriteria dari kategori tersebut agar informasi yang didapat sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Nah, ini ada alat pengumpulan. Nah, karena ada sumber data itu sebenarnya ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu adalah orang langsung atau yang mengalami langsung yang bisa diambil datanya. Kalau sekunder itu adalah yang melengkapi, misalkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, kita melanjut pada alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian kualitatif itu sangat berbeda dengan kuantitatif. Dalam kuantitatif, alat ukur harus diukur validitas dan reliabilitasnya baru dapat dipakai di lapangan untuk pengumpulan data. Sementara alat penelitian kualitatif tidak diukur validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitas data yang akan diperoleh akan sangat bergantung pada kehandalan peneliti yang mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif sering dikatakan bahwa alat pengumpul data yang sebenarnya itu adalah si peneliti itu sendiri, ya. Kalau kita kenal di penelitian kuantitatif itu, sebelum kita mengambil data survei pasti diuji instrumen validitas dan reliabilitas. Nah, ini untuk menguji apakah alat ukur kita benar dan reliable seperti itu. Nah, menurut Strauss, ya, ini penggagas dari grounded theory yang pernah kita bahas sebelumnya. Penelitian kualitatif hendaknya memiliki kemampuan appropriateness atau kesesuaian, authenticity, keaslian, credibility, kredibilitas, intuitiveness atau intuitif, receptivity atau reseptivitas, reciprocity atau timbal balik, dan sensitivity atau kepekaan. Nah, dalam mengumpulkan data, para peneliti kualitatif biasanya menggunakan pengumpulan data instrumen seperti focus discussion group (FGD) dan in-depth view, yaitu interview yang mendalam, disesuaikan dengan tujuan penelitian dan situasi lapangan yang dihadapi. Nah, di dalam penelitian kualitatif juga dikenal beberapa jenis alat yang banyak dipakai, yang misalkan contohnya wawancara dan sebagainya, ya. Nah, ini alat pengumpul data kualitatif. Yang pertama, focus group interview. Focus group interview atau FGD, focus group discussion, merupakan bentuk wawancara kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang moderator yang terlatih. Nah, tipe pendekatannya biasa dalam FGD adalah pendekatan etnografi
dan studi kasus atau case study. Nah, keuntungan dalam penggunaan FGD ini dapat dilakukan dengan cepat, mendapatkan banyak perspektif dan fleksibel karena mereka barengan. Jadi nggak akan orang ngomong beda-beda gitu. Kalau karena seperti diskusi seperti itu, jadi ada yang ngomong seperti ini, pasti yang satunya akan menambahkan seperti itu, dan jarang kontra. Nah, kekurangannya hasil tergantung moderator. Jika tidak dapat digeneralisasi ke dalam populasi yang lebih besar, sulit digunakan untuk topik yang sensitif dan mahal. Jadi ini bergantung pada moderatornya. Kalau moderatornya tidak bisa mengungkap sesuatu yang untuk menggali, dia akan sulit. Dan juga generalisasinya kita harus pintar-pintarnya mengeneralisasi ke dalam populasi yang besar itu ke dalam satu diskusi. Dan juga kalau misalkan kasusnya itu sensitif ya, itu akan sulit seperti itu kekurangannya. Kemudian ada yang kedua adalah depth interview, yaitu wawancara satu lawan satu antara peneliti terlatih dan responden. Nah, tipe pendekatannya grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Keuntungan utamanya adalah mendapatkan wawasan yang cukup dari masing-masing individu dan bagus untuk memahami perilaku yang tidak biasa. Kekurangannya adalah hasil tergantung pada interpretasi peneliti. Hasilnya tidak berarti mengeneralisasi dan sangat mahal biasanya biayanya. Ini kebalikannya fokus group interview ya kalau depth interview. Kemudian ada conversation. Conversation yaitu dialog tidak terstruktur yang dicatat oleh peneliti. Tipe pendekatannya itu bisa untuk fenomenologi dan grounded theory. Keuntungan utamanya adalah mendapatkan wawasan yang unik dari para peminat, dapat menyelesaikan topik yang sensitif dan lebih murah dibandingkan dengan focus group discussion dan deep interview. Kekurangannya adalah lebih mudah keluar dari topik yang sedang dibicarakan dan sangat bergantung pada interpretasi peneliti ya. Ini sama conversation, tapi tidak terstruktur ya. Kemudian ada lagi semi struktur interview. Pertanyaannya terbuka seiring dengan dalam bentuk tulisan yang membutuhkan jawaban isi yang pendek dari responden. Nah, semi terstruktur itu untuk cocok untuk grounded theory dan etnografi. Keuntungannya adalah dapat mengatasi masalah yang lebih spesifik, hasil dapat lebih mudah diinterpretasikan, dan cost advantage over focus group discussion adalah deep interview. Kemudian kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghasilkan penjelasan yang benar-benar kreatif atau baru. Kemudian ada word association atau sentence completion. Pencatatan pemikiran pertama konsumen dalam menanggapi beberapa stimulus ini merupakan pencatatan dari si konsumen untuk menanggapi sesuatu stimulus ya. Jadi caranya dia membuat sebuah catatan gitu, yang minta sebuah catatan. Nah, ini biasanya pendekatannya grounded theory dan studi kasus ya. Keuntungan utamanya adalah ekonomis, dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghasilkan penjelasan yang benar-benar kreatif atau baru. Kemudian observasi, yaitu catatan mengenai sebuah objek yang diobservasi. Jadi ada observasi, ini berarti kita mengamati seperti itu. Pendekatan yang cocoknya adalah etnografi, grounded theory, dan studi kasus. Keuntungannya ini lebih rendah hati dalam menghasilkan pola perilaku yang sebenarnya. Jadi karena kita tidak bertanya, hanya mengamati saja. Nah, kekurangannya bisa sangat mahal ya, itu saja biaya dari segi biaya. Kemudian collage, yaitu responden membuat gambar yang mewakili perasaan atau pikiran mereka. Collage itu jadi si responden itu membuat gambar. Nah, pendekatan yang digunakan itu fenomenologi dan grounded theory. Keuntungannya adalah fleksibel dalam menghasilkan wawancara yang baru. Kekurangannya sangat bergantung pada interpretasi peneliti pada kolasenya tadi. Jadi karena si responden itu menggambar sebagai jawaban dari apa yang ditanyakan. Kemudian ada thematic apperception atau cartoon test. Peneliti menyediakan gambar yang memiliki makna ganda dan responden menceritakannya. Nah, pendekatan fenomenologi dan grounded theory ini cocok untuk fenomenologi dan grounded theory. Keuntungannya adalah proyektif, memungkinkan untuk mendapatkan isu-isu sensitif. Kekurangannya adalah sangat bergantung terhadap interpretasi peneliti, seperti itu. Nah, ini contoh ya, merancang alat pengumpulan data.
kualitatif. Penelitian kualitatif berdasarkan teori dan model dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan teori model dan penelitian untuk menemukan teori baru. Ini seperti yang kita bahas di sebelumnya. Nah, ini penelitian pengembangan teori atau model. Alat pengumpul data kualitatif untuk penelitian pengembangan model, maka peneliti harus sudah memahami secara utuh dan menyeluruh teori atau model yang dikembangkan. Nah, ini buatlah tabel dari pertanyaan yang ditanyakan narasumber mulai dengan pertanyaan pembuka dan diikuti dengan pertanyaan terkait variabel dan indikator yang ada. Karena ini sudah ada modelnya, jadi mau dikembangkan. Maka di pertama itu adalah buat pertanyaan yang akan ditanyakan narasumber berdasarkan teori dan model, kemudian mulai dengan pertanyaan pembuka dan diikuti dengan pertanyaan yang sesuai dengan variabel. Nah, ini contohnya. Daftar pertanyaan untuk interview, ada name, occupation, ini lebih jelasnya lagi ada instruction. Nah, ini adalah variabel yang udah ada. Nah, kita bisa, jadi bukan hanya dalam penelitian kualitatif itu kita tidak boleh pakai variabel dan sebagainya. Kalau kita proses mengembangkan sebuah model atau teori bisa. Jadi ini adalah variabelnya, definisinya apa, ini pertanyaannya. Apakah, mengapa, apakah kegunaan, nah seperti itu. Nanti dia jawabannya seperti apa. Nah, ini ada contoh penelitian kualitatif untuk pengembangan model seperti itu. Nah, ini merancang alat pengumpulan data kualitatif untuk menemukan model atau teori baru. Nah, penelitian untuk menyelesaikan masalah yang relatif dan dasar teori atau model yang dapat dipakai belum ada atau kalaupun ada disepakati jadi acuan secara umum, maka penelitian semacam ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif untuk menemukan model atau teori. Nah, penelitian ini dimulai dengan penentuan tujuan yang diikuti dengan penentuan pertanyaan yang sangat umum diajukan kepada narasumber terkait atau pertanyaan yang sangat umum dijawab dengan observasi terhadap objek yang diteliti. Nah, ini untuk memberikan acuan agar penelitian dapat dilakukan lebih terarah, maka membaca penelitian yang serupa pada bidang lain atau tempat lain yang mendekati akan mendapatkan inspirasi pertanyaan seperti apa yang dapat dibuat atau observasi semacam apa dan hal apa yang harus diobservasi, sehingga dengan demikian pada saat akan ke lapangan peneliti sudah mempunyai pegangan akan apa yang akan dilakukan. Jadi di sini belum ada variabel atau apapun. Nah, oleh sebab itu supaya kita tahu, maka biasanya kita melakukan membaca penelitian terdahulu yang setopik, sehingga si peneliti ini akan tahu apa yang akan ditanyakan seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan peneliti harus memperhatikan tipe data yang akan dipilih dan peran partisipan dalam proses penelitian. Nah, pengumpulan data kualitatif harus dilakukan dengan meminimalkan reduction data, kehilangan data. Kemudian tujuan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada untuk mendapatkan dan membuat catatan yang komprehensif atau lengkap terkait apa yang dikatakan atau dilakukan objek penelitian dan atau narasumber. Karena itu, metode pengumpulan data yang dibuat harus mengupayakan agar tidak terjadi kehilangan data, dan kalaupun susah dihindari, maka kehilangan yang terjadi hanya sedikit saja. Nah, saat pengambilan data, peneliti hendaknya menggunakan alat perekam, dan pada saat pengumpulan data sebaiknya peneliti membuat catatan juga dan berusaha menangkap inti dari ide yang disampaikan narasumber dan mengkonfirmasi apa yang dicatat tersebut apakah sesuai dengan yang dimaksud narasumber. Kemudian lanjutannya, setelah kita membuat instrumen, lalu dilakukan proses. Setelah dikumpulkan, proses pencatatannya. Nah, pencatatan yang dilakukan paling tidak ada dua, yaitu dilakukan saat wawancara dan setelah wawancara berupa verbatim dan rekaman. Saat akan melakukan wawancara dibuatlah materi seperti ini. Tempatnya di mana, nama kegiatannya, tujuan, ringkasan, dokumen pendukungnya apa. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Tempat dan waktu, nama kegiatan, tujuannya apa, ringkasannya apa. Ini gambarnya. Nah, pencatatan yang kedua, pembuatan verbatim dari rekaman wawancara. Lakukan verbatim terhadap rekaman percakapan, pembuatan transkrip dan penerjemahan hendaknya dilakukan oleh yang memiliki standar bahasa yang sama dengan narasumber
dan mengikuti kaidah atau cara pembuatan transkrip yang standar. Pada saat pencatatan dilakukan pengkodean atau coding oleh minimal 2 orang peneliti terhadap apa yang didapat dari narasumber agar memudahkan proses analisis. Nah, pengodean ini penting untuk pengolahan data lebih apabila pengolahan menggunakan software data analitik seperti Atlas TI nanti. Pengodean dilakukan terhadap kata-kata inti yang muncul saat wawancara atau FGD. Pengodean ini akan membantu peneliti dalam mengingat hal-hal penting yang diungkap oleh narasumber ketika wawancara. Nah, pada saat pencatatan data kualitatif, hendaknya menggunakan bahasa yang baku agar saat pengolahan data dengan software data analitik dapat terdeteksi dengan baik. Perubahan kata-kata singkatan atau slang dapat dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran maknanya, seperti itu. Nah, ini terkait data penelitian kualitatif. Jadi dalam data penelitian kualitatif ini kita menentukan pertama siapa sumber datanya, kemudian cara pengumpulannya, ya tadi ada bermacam-macam, kemudian cara pengumpulannya, bagaimana membuat instrumennya kalau kualitatif itu berbasis kalau sudah ada modelnya, dan kalau mau menciptakan model baru itu sudah ada contohnya. Kemudian bagaimana cara mencatatnya, proses mencatatnya seperti apa, itu ada 2. Nah, harapan saya dengan adanya ini Anda akan mudah. Nah, ini akan ada nanti di skripsi Anda itu di bab 3 ya, jadi dijelaskan Anda mau bagaimana. Demikian untuk slide data penelitian kualitatif. Nanti kita berlanjut slide ketiga. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait data penelitian kualitatif. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tinggalkan komen di bawah video ini atau bertanya di grup, atau juga bisa me-WhatsApp saya. Itu saja dari saya. Saya tutup slide presentasi data penelitian kualitatif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.